Selamat siang. Ini hari ini kita ada kasus Vario 160 ya. 160 itu ECM-nya di situ A2S ya. Jadi kita akan baca ID. Jadi kasusnya begini, sebelumnya kita jelasin. Remote-nya tidak connect, SCU-nya ini rusak. SCU-nya rusak. Kemudian karena nggak dilem ya. Jadi awalnya nggak dilem. Udah pernah baca ID tapi nggak dilem seperti ini, rusaknya ini ada kebetulan ada SCU motor lain ya, tapi kita sudah punya ID SCU ini ID SCU nya. Nah, jadi ini ID yang ada di dalam SCU ini, jadi ada ID ECM, ada ID K. Nah ini kebetulan yang saya baca ID ECM, ini adalah ID ECM nya. Sekarang kita cocokkan dengan yang ada di ECU K2S ini. Jadi pertama di sini kita akan baca dengan K2S ya. Ini karena model lama seri N. Jadi si protokolnya sempit. Kita coba baca K2S. Jadi sini kita oke. Nah, kita disuruh on kan kontak. Di sini on kontak ya. Nah, di sini on kontak. Terus kita oke. Nah, dia akan teriak-teriak ya. Tuh. ECM ID-nya itu beda dengan ECM ID yang di sini. Makanya dia teriak-teriak. Nah, sekarang kita akan buat supaya ECM ID-nya itu berubah. Dari yang di sini ID-nya ini ya, 11412126 ini bisa masuk ke ECM. Jadi langkahnya adalah kita masuk ke menu renew ya. Jadi di sini kita cari clear all sindengen ya. Jadi clear all sindengen kita oke. On kan kontak. Nah, dia akan buzzer akan berbunyi terus. Kita on, init sukses ya, sudah komunikasi. Nah, ini proses clear. Nah, akhirnya saat proses clear ini nanti ECM akan menjadi 0 lagi ya. Atau menjadi baru lagi, tidak ada ID ECM-nya. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai 100% karena saya pakai yang clear all sindengen. Jadi seluruh memori yang ada di ECM ini itu akan dihapus jadi 0 lagi kayak gitu. Nah, ini prosesnya finish proses ya. Clear all sindengen sudah. Sekarang kita off kan. Nah, off kontak. Nah, sekarang kita coba hidupkan motor ini dengan cara manual. Atau kita coba baca ID ECM-nya ya. Ya wes jadilah, kita coba baca ID ECM-nya. Ya, kayak gitu. Oke. Kita masuk menu keyless. Oke. Cari K2S. K2S ya. Kita klik OK. On kontak, terus OK. Kita akan cek apakah sudah 0. Nah, sudah masuk ya. 11412126. Walaupun buzzer berbunyi, tapi ECM ID-nya yang ini sudah masuk ke ECU. Ini menjelaskan bahwa kita tidak perlu menyalakan lewat kontak. SCU sudah mengirim secara otomatis ke ECM. Ini sudah mendaftar secara otomatis. Nah, ini kan kenapa kok berbunyi buzzernya? Karena tidak ada remote dan kita paksa kirim tegangan dari sini ke ECM dan SCU. Makanya buzzernya akan berbunyi seperti ini. Nah, sekarang bisa nyala ya. Tuh, full pump nyala. Tuh, ya, full pump nyala. Ternyata kalau dinyalakan dari sini, ini sepertinya bug ya. Tapi kita akan coba nyalakan ECM-nya dari SCU dengan langkah manual. Coba tolong Mas, pegangin. Kita akan masukkan ECM ID-nya. Kita tekan tahan ya. Jadi kita coba matikan terlebih dahulu.
Ini masih nyala ya di sini. Kita lepas SCU-nya. Tuh, lepas nih. Nah, enaknya tuh dia lepas dari aki ya. Nah, nih. Di sini mati ya key-nya. Atau simbol kuncinya kita tekan, tahan. Nyala. Tekan sekali lagi, masukkan ID-nya. 1, tekan. Tunggu buzzer bunyi. 1 lagi. 1, 2, 3, 4. Masukkan semua ID-nya ya. Tuh. 2. 1, 2. Tekan knopnya ya sampai bunyi bip. 1. Setelah bunyi bip masukkan 2. 2. Setelah bip lagi masukkan 6 dan tunggu solenoid. 2, 3, 4, 5, 6. Tunggu solenoid menyala. Full pump nyala ya. Full pump nyala. Nah, sekarang kita coba nyalakan motor. Sekarang unitnya sudah menyala. Ya, sudah bisa menyala. Jadi sudah bisa menyala unit. Nah, sekarang kita matikan. Nah, saat sudah kita matikan, kita tinggal menambah remote baru. Caranya untuk menambah remote baru, ini jumper yang ada di aki itu yang kabel 1 ya, jangan yang DLC nih. Ini yang kabel 1 ini kan kabelnya cuma 1, warna merah dekat aki. Ini di jumper ke positif aki di sini ya. Jadi nanti jumper ke sini. Kayak gitu. Kemudian nanti tekan, tahan, dan daftarkan remote-nya. Seperti itu ya. Ini kan karena masih masuk mode emergency ya. Jadi setelah beberapa menit, dia akan mati sendiri. Untuk membuatnya pindah dari mode emergency, kita bisa lepas baterai atau tunggu sampai beberapa saat sehingga nanti solenoid ini sudah nggak bisa diputar lagi. Kalau ini kan masih bisa diputar ya, dia masih menunggu. SCU itu masih menunggu beberapa saat. Jadi langkah paling cepatnya, tolong Mas coba lepasin. Nah, lepas kayak gini, pasang lagi. Nah, itu si knopnya ini sudah nggak bisa diputar. Kita tekan juga nggak bisa diputar ya. Nah, kalau kita pun pakai paksa dari jalur DLC, bagaimana? Misalnya kita coba ya. Nih, kita coba masuk menu. Nggak usah masuk ke menu dulu ya. Kita coba nyalakan saja dari sini. Nah, apakah dia bisa menyala? Speedometernya menyala. Tuh, kayak sedikit nanti ya. Speedometernya menyala. Kalau kita nyalakan dari alat modul, speedometer menyala. Tapi tidak bisa full pump-nya nyala. Kayak gitu ya. Nah, kita coba akan baca ID ECM, masuk ke menu keyless. Cari K2S ya. Read K2S, off kontak, oke. On kontak, oke. Nah, ECM ID-nya sama. Jadi sekarang kita bisa menyalakan motor ini dengan ID ECM ini. Ya, ini akan tersimpan di dalam SCU secara otomatis. Jadi kayak gitu. Nggak perlu repot, nggak perlu ribet. Kalau seandainya terjadi trouble, bingung jenis motornya, ECM-nya pakai apa, kodenya pakai clear all sindengen aja. Di sini kan ada nih, clear all sindengen ya. Clear all sindengen, kita tinggal klik di sini. Kita coba lagi ya, nggak apa-apa. Clear all sindengen,
off kontak, kemudian kita disuruh on kan kontak, on kontak, kemudian oke. Nah, ini sukses. Ini adalah proses menghapus ID ya. Tunggu saja sampai 100% karena kita tidak milih jenis ECM. Jadi ini akan memukul rata seluruh ECM yang sindengan ya. Jadi saya buatin protokol ini karena ada kawan-kawan yang kerepotan untuk milih jenis ECM-nya apa. Tapi yang pakai ini itu lebih lama. Kalau yang pakai K2S nggak nyampe 2 detik udah selesai. Kalau ini mungkin 1 menit. Nah, finish proses, kita matikan. Terus kita nyalakan lagi. Nah, bisa kan? Bisa. Kita coba baca lagi. Kita coba baca. Keyless. K2S. On kontak. ID-nya akan 000. Nah, kenapa ID-nya 00? Kita belum menyalakan SCU. Untuk mengirimnya ke sini, ke ECU, tadi saya lupa. Tadi saya sudah mode emergency. Jadi saat mode emergency, SCU ini sudah aktif. Ya, dia akan menunggu agak lama sampai beberapa saat ya sebelum dia nonaktif. Nah, sekarang kita akan masukkan ID-nya. Langkahnya adalah kita matikan terlebih dahulu. Kita tekan tahan knopnya sampai lampu menyala. Nyala, tekan sekali lagi. Tekan 1 kali lagi karena ID-nya 1. Tekan 1 kali lagi. Tekan 4. Tekan 1. Tekan 2. Tekan 2 lagi, lalu tekan 1 kali. Tekan 2. Kemudian di ID terakhir tekan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau benar nanti solenoidnya akan menyala, crack gitu ya. Nah, terus kita kontak on. Buzzer akan berbunyi beberapa saat ya. Tunggu sampai dia tidak berbunyi. Ya, di sini dia akan berkedip. Tunggu sampai beberapa saat. Ini adalah proses mengirim ID dari sini ke ECM. Jadi nanti akan disimpan oleh ECM. Ya, kalau sudah berhenti, oke. Lalu kita coba matikan. Lalu kita coba baca lagi. Ya, kita coba baca. Karena ini versi nano, EEPROM-nya sangat kecil. Kita matikan. Kita nyalakan lagi. Kemudian masuk menu keyless. K2S baca. On kontak. Ya, tuh udah nyala dia. Ini sukses. Nah, ECM ID-nya sama dengan yang di sini. Jadi untuk mendaftar, langkah yang pertama nyalakan terlebih dahulu SCU-nya. Kalau kita belum tahu apakah SCU-nya bisa menyala atau tidak, langkah yang paling mudahnya adalah kita daftarin dulu SCU-nya satu remote, gitu ya. Itu untuk langkah yang paling mudahnya. Jadi kita nggak perlu manual. Terus ECM-nya tinggal kita renew dengan cara masuk ke menu Clear All Sindengan. Kalau kayak gini sudah bisa nyala. Gitu ya. Sudah bisa nyala. Karena alat ini ada scannernya, jadi kita bisa scan sekalian, kita reset atau kita cek DTC-nya. Masuk ke menu scanner.
full pump nyala. Oh, yang ini sudah nggak tak ada scannernya, udah tak hapus. Yang versi yang ini tak hapus, scannernya udah nggak ada. Nah, yang satunya ada. Kita pakai yang versi E itu ada. Jadi ini tak hapus, nggak ada scannernya. Yang satu ada. Nanti tinggal kita masuk menu scanner, terus kita hapus DTC dan lain-lain. Kita cek kayak gitu ya. Jadi pokoknya adalah kita baca ECM ID dan mendaftar remote baru dengan cara kita hapus ID yang di sini, kirim ke ECM. Ini adalah proses renew ECM. Jadi ECM bekas akan serasa baru lagi. Kayak gitu ya. Jadi kasusnya ini gantian sehingga tidak bisa dipasangkan dengan ECM yang lama. ECM yang lama harus dihapus ID-nya dulu.